Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riadi Ramansyah dan pada kali ini saya akan melakukan presentasi tentang karya ilmiah dan penelitian. Karya tulis ilmiah. Karya tulis dapat dikatakan ke dalam format KTI atau karya tulis ilmiah jika memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Yang kedua, menetapkan keberanian ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Salah satu contoh media komunikasi tulis adalah karangan. Suatu gagasan seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulis dinamakan dengan karya tulis. Namun, tidak semua karya tulis dinamakan atau tidak semua karya tulis dapat digolongkan ke dalam karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah itu harus memiliki kekhususan yang telah tadi kita lihat. Lanjut, karya tulis ilmiah itu harus memiliki atau harus menyajikan argumen, yang mana argumen itu harus bersifat fakta, terus harus logis dan harus objektif. Lanjut, kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan umum, karena ilmu pengetahuan ilmiah itu dapat dikaji oleh filsafat ilmiah, sedangkan ilmu pengetahuan umum itu dikaji. Ilmu pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan sering disebut juga dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dikaji oleh filsafat ilmiah, sedangkan pengetahuan umum dikaji berdasarkan epistemologi. Untuk mengetahui ciri pengetahuan ilmiah, terlebih dahulu kita harus mengenal pengetahuan non-ilmiah, yaitu berupa suatu gejala yang ada sebagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis. Menguji keabsahan pengetahuan diperlukan keselarasan antara gagasan ilmiah dengan dunia luar, keselarasan antara penyataan logis, keselarasan instrumen, dimana nanti hasilnya akan menjadi ilmu empiris, abstrak, dan terapan. Berbagai hasil temuan baru dalam ilmu pengetahuan itu dapat ditelusuri melalui bacaan atau karya tulis ilmiah. Dan pengembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan manusia, cara memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Ketika seorang melakukan penelitian, tentu saja bertolak dari suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara teoritis dan praktis oleh ilmu pengetahuan yang ada. Prosedur dan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dideskripsikan dalam bentuk hasil laporan. Dari laporan itu, pembaca dapat memahami dan mengakui keabsahan dan keselarasan pengkajian ilmiah yang dilakukan. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak karya tulis ilmiah, semakin banyak pula atau semakin beragam pemikiran manusia dalam memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh sang pencipta karya tulis. Sebagaimana diketahui bahwa gagasan keilmuan itu terus berkembang seiring dengan perkembangannya pola pikir manusia. Perkembangan ilmu seharusnya seimbang dengan perkembangan manusia dalam memiliki kemampuan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu akan sangat bergantung pada pengembangan kemampuan manusia dalam menyusun karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah populer. Maksudnya ini ialah ia dikenal dan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi, karangan ilmu pengetahuan populer itu adalah tentang ilmu yang dikenal orang banyak dan ditulis secara ilmiah sedemikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Cara untuk memformulirkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah: yang pertama, menyatakan hasilnya. Yang kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Yang ketiga, deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Dan yang keempat, cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Karya tulis penelitian. Dalam karya tulis hasil penelitian selalu dilandasi oleh hipotesa.
yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam suatu penelitian dengan metode tertentu. Hasil pembuktian ini yang ternyata benar merupakan kesimpulan yang disebut sebagai tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi satu teori yang dapat menjadikan rujukan. Tahapan yang biasa dilakukan dalam penulisan untuk tesis mirip dengan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penulisan makalah. Bila selesai ditulis dan disetujui oleh pembimbing atau dosen, maka akan diajukan untuk diuji. Dan kadang-kadang terdapat perguruan tinggi yang mengizinkan sebuah tesis diuji oleh pakar dari luar perguruan tinggi. Dan di sini ada tabel perbandingan antara Indonesia, Amerika, dan Australia, di mana jika mahasiswa telah menyelesaikan jenjang S1-nya, maka di Indonesia sendiri akan diwajibkan untuk membuat skripsi, sedangkan di Amerika Serikat tidak wajib. Hanya mahasiswa yang mendapatkan nilai pantas untuk melakukan penelitian. Dan di Australia hanya untuk program honor. Baik, lanjut elemen-elemen dalam karya ilmiah. Pada halaman depan terdapat judul, nama jurusan dan tesis fakultas. Baik, pada halaman depan terdapat bagian judul tesis, nama jurusan, nama mahasiswa dan nomornya, tahun atau bulan. Yang kedua ada pendahuluan, terdapat pengantar dan latar belakang atau masalah studi, pernyataan penelitian kunci, tujuan penelitian, delimitasi studi, signifikansi penelitian. Yang ketiga, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Yang keempat, prosedur penelitian. Ada selayang pandang tentang desain studi, konsep-konsep kunci, data atau sumber informasi, pengumpulan data, metode yang diusulkan, kerangka kerja, rencana masa studi, dan budget. Dan terakhir ada referensi. Referensi terdapat daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensikan dengan baik dan benar. Dan di sini ada beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian utama sebuah proposal penelitian. Ada judul. Judul proposal penting karena kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah pembaca. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dikonvensional dalam penelitian. Lazimnya judul berkisar antara 12 dan 15 kata, menandai untuk menyampaikan tujuan studi. Lazimnya judul memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek studi. Baik, mungkin sekian dulu video penjelasan pada kali ini, dan jika saya memiliki kekurangan mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.